Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizikita Putri, NIM 19211110005. Saya dari kelas CSM 19. Nah, baik, pada video kali ini saya akan mereview materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, berikut review materi dari saya. Pada tanggal 14 September 2021, kami mendapatkan materi mengenai Jurnal Komunikasi Pembangunan dengan judul Jurnal Komunikasi Bisnis PT Kalih Estetika Indonesia dalam meningkatkan kemitraan Ubi Jalar. Komunikasi bisnis pada dasarnya merupakan sebuah proses pertukaran informasi serta pesan bisnis dalam membentuk sistem dan struktur organisasi yang kondusif dalam memaksimalkan efisiensi dan efektivitas produk kerja. Berikut adalah materi mengenai bentuk komunikasi bisnis menurut Purwanto dan menurut Effendi. Fungsi dan tujuan komunikasi bisnis dalam organisasi. Pada 5 Oktober 2021, kami mendapat materi mengenai report writing. Dalam kuliah ini kami belajar tentang langkah-langkah persiapan menulis laporan hingga penyajian visual. Berikut adalah langkah persiapan menulis laporan. Tips membuat laporan yang baik ada 8 langkah, berikut adalah langkahnya. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 kami mendapatkan materi mengenai pesan rutin. Pengertian pesan rutin dan pesan persuasif. Untuk memformulasikan pesan bisnis supaya diterima audiens, untuk itu naskah harus disusun dengan mengembangkan paragraf yang logis dan menggunakan gaya dan nada yang sopan dan juga bersahabat. Komunikasi bisnis tertulis dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa karakteristik, yaitu yang pertama sopan santun, kemudian benar, ringkas, jelas, tepat, dan juga lengkap. Untuk mengembangkan paragraf yang logis, umumnya paragraf terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Kalimat topik, 2. Kalimat pendukung topik, kemudian yang ketiga, unsur peralihan. Teknik paling umum yang digunakan untuk mengembangkan paragraf ada 5. Yang pertama yaitu ilustrasi, kemudian yang kedua perbandingan, yang ketiga pembahasan sebab akibat, yang keempat klasifikasi, kelima masalah dan penyelesaian. Kegiatan revisi pesan bisnis diperlukan untuk memastikan 2 hal. Yang pertama, pesan yang direncanakan dan disusun bebas dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memastikan ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai atau sesuai atau belum. Kemudian ada tahapan kegiatan revisi. Ada 4 tahap. Yang pertama, menyunting pesan. Yang kemudian yang kedua, menulis ulang pesan. 3, memproduksi pesan. Keempat, mencetak pesan. Pada 19 Oktober 2021, kami mendapatkan materi dari modul 1, yaitu materi komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi. Komponen dalam proses komunikasi ada 8. Yang pertama, komunikator, 2. Pesan, 3. Media atau saluran komunikasi, 4. Komunikan, 5. Efek, 6. Umpan balik, 7. Gangguan komunikasi, kemudian yang ke-8, lingkungan. Fungsi komunikasi menurut Rudolf F. Verdeber ada 2. Yang pertama fungsi sosial, kemudian yang kedua fungsi pengambilan keputusan. Tujuan komunikasi menurut Gordon E. Zimmerman ada 2. Yang pertama, berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan kita, kemudian yang kedua, untuk membangun dan memupuk hubungan dengan orang lain. Tujuan komunikasi menurut Dimbleby dan Burton ada 6. Yang pertama, informasi, kedua, hubungan atau relasi, 3. Persuasi, 4. Kekuasaan, 5. Pengambilan keputusan, 6. Ekspresi diri.
Etika komunikasi bersumber dari etika sosial tempat komunikasi tersebut dilangsungkan. Sebagai tindakan manusia yang terikat etika dan nilai-nilai, komunikasi manusia tentunya akan merefleksikan etika dan nilai-nilai tersebut. Komunikasi bisnis pun tentu demikian adanya. Tidak ada komunikasi bisnis yang terikat oleh nilai-nilai dan etika yang berlaku dalam dunia bisnis. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.